jauh sebelum Islam datang. Dalam agama Zoroaster ada kisah perjalanan spiritual yang mirip dengan Isra Miraj. Dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Mantiki Reaction. Hari ini kita akan mereaksi satu video, satu hamba Tuhan yang tidak bersyukur diberikan akal hingga menunjukkan kekosongan daripada akalnya. Dengan penelitiannya terhadap satu fakta yang dia anggap fakta, bahwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW mengikuti bahkan menjiplak daripada ajaran paganisme, yaitu kaum Zoroaster Majusi yang menyembah api, di mana di dalam cerita mereka juga menyemat adanya perjalanan Al-Dafiraj untuk bertemu sang pencipta menggunakan buruk gitu. Nah, ayo teman-teman. Dalam hal ini bagaimana kemudian kita akan menanggapi hal tersebut? Bukankah dalam hal peristiwa sholat itu merupakan satu hal yang paling sakral untuk kita, di mana di dalam peristiwa sholat tersebut yang lain Allah perintahkan kita zakah, ya, hajjul bait, tapi untuk perintah sholat Allah menghibur Nabi dalam kesedihannya, memerintahkan Nabi untuk melakukan perjalanannya mulai daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sehingga sampai ke Sidratul Muntaha, tempat sisi koordinat ataupun titik terakhir Jibril mengantarkan Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah menempuh perjalanan sedikit lagi dan bertemu Allah. Bukan di dalam ruang, bukan di dalam waktu, bukan di dalam dimensi apapun, namun itu hanya ada di dalam ilmu Allah. Cuma Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu peristiwa sakral daripada sholat kemudian dikritisi oleh seseorang yang cantik nggak ya? Kebetulan tidak cantik tidak apa-apa ya. Kalau cantik dilarang bego soalnya. Jadi kita ngelihat di sini bagaimana kemudian dia membawa satu fakta tanpa dia diagnosa dulu fakta tersebut, ataupun dia kritisi satu fakta tersebut, ya, yang dia katakan fakta maksudnya bahwa ada sekolah ataupun adanya ahli sejarah yang kemudian menuliskan bahwa Isra Miraj ini menjiplak kaum paganisme. Lalu benarkah hal itu? Mari kemudian kita dengarkan statementnya, baru kemudian kita akan mengkritisi daripada setiap statementnya, dan saya bisa membuktikan bahwa setiap statementnya itu murni kekosongan daripada otaknya yang tidak bekerja. Tugasnya disuguhkan, tugasnya membaca, kemudian telan mentah-mentah tanpa adanya diagnosa gitu ya, ataupun hipotesa daripada dia untuk menentukan sebuah kesimpulan dan menjadi buah pikir yang konkret. Seakan-akan ingin menunjukkan bahwa Islam ini bukan ketuhanan yang benar, tapi Islam ini menyuruh kita agar kembali ke ajaran paganisme yang menyembah makhluk yang ada di bumi, sama seperti kaum Zoroaster. Mari kita saksikan videonya teman-teman. Orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. kisah Isra Miraj dengan salah satu kisah dalam agama Zoroaster. Ini disampaikan akun TikTok @ngmin. Buat yang belum tahu, Isra Miraj adalah perjalanan malam yang dilakukan Nabi Muhammad pada tahun ke-11 kenabian. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad ditemani malaikat penyampai wahyu, Jibril. Perjalanan dimulai dari sekitar Ka'bah, Mekah, ke Baitul Maqdis, Palestina. Selanjutnya, Nabi Muhammad menuju ke langit untuk bertemu Allah.
Nah, Zoroaster adalah agama yang ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi di Persia, jauh sebelum Islam datang. Dalam agama Zoroaster ada kisah perjalanan spiritual yang mirip dengan Isra Miraj. Dikatakan, Ardafiraf melakukan perjalanan ke langit untuk bertemu dengan Tuhannya pengikut Zoroaster Ahura Mazda. Rentetan Ardafiraf sama dengan kisah Isra Mirajnya Nabi Muhammad, kata N. Jimin. Dia lalu memperlihatkan tabel kesamaan dua kisah itu. Di antaranya, sebelum memulai perjalanan, Nabi Muhammad meminum susu dan menolak minum anggur. Sementara Firaf minum anggur dan obat. Lalu, kendaraan yang digunakan Nabi Muhammad bernama Buraq, keledai surgawi yang dikirim untuk Nabi. Sementara Firaf mengendarai kendaraan yang digambarkan mirip dengan Buraq. Dalam perjalanan ke langit, Nabi Muhammad... Oke teman-teman, percaya nggak kalau seandainya kita kritisi daripada statementnya dia, ya? Justru ini adalah statement yang kita tahu ini orang hanya dapat satu tulisan, kemudian membawanya tanpa dia kritisi. Artinya saat nanti kemudian kita bongkar segala faktanya, artinya fakta pembanding untuk apa yang distatementkan olehnya, justru menunjukkan apa? Kewarasan untuk setiap orang yang waras yang mau berpikir. Tapi bedanya ini wanita tidak berpikir. Di situ teman-teman. Jadi menunjukkan apa? Setiap agama itu benar. Ada yang namanya fakta yang sifatnya absolut ataupun fakta yang sifatnya abstrak ataupun tendensiusnya terhadap iman doang. Artinya fakta tentang iman doang, yaitu di mana hal tersebut tidak akan pernah terbukti di tahun 2025 saat kita hidup sekarang. Di mana itu abstrak. Artinya abstrak bagaimana? Kepada keagamaan yang mengajarkan kepada kita tentang surga dan neraka misalnya. Adanya surga, adanya neraka. Emang tahun 2025 ada yang udah pernah ke sana? Nggak ada kan? Untuk menunjukkan apa? Tendensi percaya surga dan neraka? Iman. Kepada agama yang mengajarkan adanya iblis. Emang ada yang pernah ketemu iblis? Nggak ada. Tendensiusnya apa? Iman. Mengajarkan, setiap agama yang mengajarkan kepada adanya malaikat. Adanya bertemu malaikat? Nggak ada. Tendensiusnya iman. Lalu Isra Miraj adalah peristiwa-peristiwa yang tendensiusnya sifatnya iman. Kamu beragama tersebut, maka kamu akan mengimani hal tersebut pernah ada. Karena setiap agama, mau agama manapun, disuguhkan dengan fakta absolut dan fakta yang sifatnya iman ataupun abstrak. Makanya Allah bilang, "Zalikal kitabula la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah Al-Qur'an yang tidak ada pernah keraguan di dalamnya. Lalu Allah juga menyematkan di dalam Al-Baqarah bahwa sifat daripada orang Islam ini juga percaya terhadap yang gaib. Nah, jadi dalam hal video tersebut ditayangkan, kita akan mengkritisi bahwa dia pasti nanti ya akan membawa fakta yang itu bukan daripada internal Islam sendiri. Pasti fakta-faktanya ya akan dihadirkan daripada non-muslim yang tidak beragama Islam tapi mencoba membahas Islam sesuai dengan hawa nafsunya untuk menunjukkan apa? Kesesatan daripada agama Islam. Sekarang sama seperti kita. Andaikan kita juga bisa jadi sosok sejarah untuk hari ini. Misalnya, kita yang tidak suka dengan penyembahan Yesus Kristus, kita tulis, sebenarnya yang mereka sembah Yesus Kristus itu adalah manusia yang bisa berubah jadi mesin cuci. Kita bisa menghancurkan sejarah. Artinya kita bisa menghancurkan sejarah. Tinggal kita tulis, ya. Pikirkan sistemasi agar tulisan kita dipercaya. Misalnya ada sekitar 60 orang percaya, kemudian pemikiran tersebut diwarisi, maka saya akan menjadi sosok sejarah yang menceritakan kejadian Yesus Kristus. 2000 tahun yang akan datang, saya akan dipercaya. Sama seperti kamu hari ini mempercayai satu data Islamophobe. Orang yang tidak suka dengan Islam menyampaikan asal-asal tentang Islam, sekolar-sekolar yang membahas Islam sesuai hawa nafsunya untuk menghancurkan Islam.
Akan tapi pembuktian daripada hal tersebut sangat bisa ditolakkan daripada akal kita sendiri. Lalu bagaimana kemudian kita akan membantahnya? Saat kita ingin bantah ya, teman-teman, emang dulu ketika Rasulullah menyampaikan Islam, emang saat itu Rasulullah pengikutnya dikit ya, misalnya 3 ataupun 4 orang. Sekarang bukankah Zoroaster ini yang satu jazirah tentang peristiwa Isra Miraj versi Zoroaster tadi, misalnya ya, Al-Firaj tadi naik ke langit ya. Bukankah jika tradisi ataupun cerita tersebut pernah ada sebelumnya, sudah pasti dong setiap kakek akan menceritakan kepada cucu, kepada cucu, kepada cucu, kepada cucu, hingga sampai kepada Rasulullah. Lalu kemudian kita melihat faktanya. Adegan Isra Mi'raj ini diberitahukan oleh Nabi kepada sahabat ataupun orang-orang yang telah memeluk agama Islam pada era Rasulullah. Jikalau memang cerita ini memang ada, justru para sahabat yang pertama akan menceritakan dan membantah Rasulullah. Para sahabat yang pertama akan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, cerita Isra Mi'rajmu sungguh seperti apa yang diceritakan oleh nenekku, seperti yang pernah diceritakan oleh pendahulu-pendahuluku, bahwa dulu ada di dalam ajaran yaitu Al-Firaj itu naik ke langit, maka ajaran kamu adalah bohong, wahai Rasulullah. Seharusnya seperti itu ya. Begitu banyaknya pengikut Rasulullah dari para era Muhajirin dan Ansarin, daripada era Mekah dan era Madinah, daripada dinasti sampai Umayyah Abbasiyah, era para Khulafaur Rasyidin, daripada masa Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, tidak ada satupun yang membantah Rasulullah dan menceritakan hal ini kepada Rasulullah. Lalu kemudian sekolar yang menuliskan cerita tentang Isra Mi'raj disamakan dengan kaum Zoroaster dapat dari mana? Seharusnya yang duluan mengkritisi tentang hal ini adalah orang Arab sendiri yang sezaman dengan Nabi, di mana cerita ini berlandaskan daripada Jazirah Arab sendiri. Seharusnya mereka tahu dong dan membantah Rasulullah tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah. Tidak ada yang membantah ya. Oh ada bang kaum Quraisy. Kaum Quraisy mengatakan kepada Rasulullah, cuma engkau adalah pendongeng. Itu yang diceritakan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, cerita kamu bertemu dengan Allah itu sungguh hanyalah dongeng. Tidak menceritakan bahwa, wahai Rasulullah, nah, misalnya kita contoh, paman beliau sendiri Abu Lahab, Abu Jahal, seharusnya ketika mendengar peristiwa tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah, apa yang diksi yang dia keluarkan? Bukan sesungguhnya engkau ini hanya berbohong, sungguh engkau ini hanya berdusta, sungguh engkau ini hanya berdongeng. Seharusnya diksi yang mereka keluarkan, hei Rasulullah, Isra Mi'rajmu yang kau katakan bertemu Allah, perjalananmu daripada Mekah ke Madinah, saat kamu di sana disuguhkan air dan ini itu, dan kamu berjalan ke Sidratul Muntaha menggunakan burak, itu sudah duluan diceritakan oleh nenek-nenekku yang dulu garis keturunanku ada yang beragama Zoroaster dan itu sama sepertimu. Seharusnya bukti itu harus ada pada era Rasulullah yang membantah Isra Mi'raj Rasulullah karena sama dengan Zoroaster. Itu logiknya seperti itu. Lalu kamu, wahai wanita, untung nggak cantik ya teman-teman. Untung nggak cantik, karena kalau cantik spesial sedikit. Nah, si wanita ini membawa dalil ini hanya membicarakan tanpa pemikiran kritis yang seperti itu. Bahkan di dalam internal Islam sendiri tidak menyemat hal itu. Bahkan di era Rasulullah sendiri tidak pernah menceritakan hal itu. Di mana Zoroaster ini adalah satu jazirah dengan Rasulullah. Masa kemungkinan cerita ini tidak berjalan sampai era Rasulullah dan era sahabat dan era dinasti-dinasti? Seharusnya kalau Rasulullah ingin dikritisi, sebelum si penulis sejarah ini mengkritisi, sudah duluan dikritisi oleh para sahabat. Ketika disampaikannya Islam kepada para sahabat, seharusnya sahabat akan mengatakan, sungguh Isra Mi'raj ini pernah diceritakan oleh nenek-nenekku dulu, bahwa di tanah Arab ada kaum Majusi yang menyembah api. Mereka tahu Al-Firaj itu
pernah naik ke langit sama sepertimu. Sungguh bohong Rasulullah. Oke, fine. Kalau itu memang ada, masalahnya belum pernah ada. Terbukti sekarang bahwa diksi yang disampaikan oleh wanita ini adalah diksi di mana hanya ingin menampilkan kepada orang Islam kebenciannya terhadap orang Islam dengan mempercayai sejarawan-sejarawan pembenci Islam. Sama seperti sejarawan, misalnya ada yang pembenci Kristen akan menyematkan misalnya Bruno Lembers dalam bukunya, ataupun beberapa orang ateis yang mengatakan Jesus is mitologi. Ya, Jesus banyak itu buku Jesus is mitologi. Jesus is banyak, saya lupa nama bukunya, tapi yang saya baca Jesus is mitologi. Artinya apa? Mereka meyakini Yesus Kristus yang naik ke langit, yang sifatnya abstrak, yang tidak ada yang tahu beneran ada di langit ataupun tidak. Mereka katakan itu hanya cerita rakyat ataupun mitologi. Karena apa? Fobianya tadi terhadap agamanya, yang menceritakan segala sesuatu yang tidak masuk akal bagi mereka. Kemudian mereka membantah imannya sendiri, menciptakan buku Jesus is mitologi, sama seperti cerita dewa-dewa Yunani, sama seperti dewa-dewa Mesir, dewa Mitra, Horus, Hades, dan semuanya. Ya. Itu karena apa? Kebencian mereka terhadap Yesus Kristus, menyematkan cerita-cerita yang seperti itu. Kebencian orang kepada Islam menyatukan ataupun memaksa serupa antara cerita Isra Mi'raj Rasulullah dengan kebencian dan hawa nafsu mereka, dan menyematkan dengan tulisan mereka hingga berjalan tulisan mereka ke tahun sekarang. Adanya wanita ini dan mengonsumsi dan membicarakan tanpa dasar keilmuan, tanpa dasar pemikiran yang kritis, sungguh rigi diberikannya akal, padahal dalam tempurung otaknya ada neuron yang bekerja untuk berpikir, tapi sayangnya tidak dia gunakan. Menunjukkan apa? Rugi diberikan tempurung otak, rugi diberikan otak, mending dijual doelek karena tidak terpakai. Seperti itu teman-teman ya. Nggak percaya? Bentar lagi kita saksikan ya kelanjutan daripada videonya, di mana fakta yang akan dihadirkan pasti seputar fakta yang itu adalah sekolar non-muslim. Muhammad bertemu dengan para nabi sebelumnya, sementara Firaf bertemu dengan orang-orang suci. Dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad diperlihatkan kondisi surga dan neraka juga para penghuninya masing-masing. Firaf juga diperlihatkan hal yang sama. Menurut Enjimin, kisah Arda Firaf terdapat dalam salah satu kitab yang disusun pada abad 9 Masehi. Sedangkan kisah Isra Mi'raj tertulis lengkap di kitab-kitab hadis seperti Syahih Bukhari dan Muslim, dan juga dalam kitab Sirah Nabawi yang semuanya ditulis di abad 9 Masehi. Di Al-Quran sendiri nggak terdapat penjelasan yang detail tentang kisah Isra Mi'raj, katanya. Dua cerita itu punya waktu dokumentasi yang mirip, yaitu sama-sama tertulis pada abad 9 Masehi, katanya. Tapi, narasi lisan cerita Arda Firaf dalam agama Zoroaster sudah ada terlebih dahulu jauh sebelum Islam. Selanjutnya, kesamaan kisah Isra Mi'raj dengan kisah Arda Firaf bukan kali ini aja dikemukakan. Ini misalnya sebelumnya pernah dikemukakan Ignaz Goldziher dan William Sinclair Tisdale, dua orang yang sering disebut-sebut sebagai tokoh orientalis barat. Itu data, validasi data yang dia bawa. Validasi data yang dia bawa adalah Milne Kosiher tadi dan Estepar tadi, yang itu tidak pernah dikonfirmasi dalam internal Islam. Dan dia menyematkan kata, tahu nggak apa tadi? Bahwa kisah perjalanan Arda Firaj ini sudah ada di luar Rasulullah. Berarti Rasulullah menjiplak cerita ini kepada dia. Ini yang dipercaya ini orientalis barat itu ya. Sekarang era Rasulullah sendiri ya. Gini-gini teman-teman ya. Gini-gini. Zoroaster dan Islam sama-sama dari sejarah Arab. Oke, Zoroaster lebih duluan. Ada cerita perjalanan naik ke langit, naik buruk, ketemu Tuhan ya, dewa mereka misalnya. Ini Rasulullah. Kalau itu Jazirah Arab ya, kalau itu Jazirah Arab, sudah pasti adanya penceritaan bapak-bapaknya, nenek-neneknya kepada cucu. Bisa jadi dongeng sebelum tidur, ataupun dibuatkan jadi sebuah pengajaran bagi majusi-majusi saat itu, Zoroaster saat itu. Di era itu mereka nggak beranak.
diceritakan lagi, diceritakan lagi, diceritakan lagi, diceritakan lagi sampai ke era Rasulullah. Sama seperti kami, dari mana kami tahu Isra Miraj? Daripada cerita Rasulullah yang diriwayatkan, kemudian diriwayatkan sampai ke kuping kami. Masa daripada era Zoroaster kepada era Rasulullah, ceritanya samar di era Rasulullah. Saat orang masuk Islam tidak pernah membantah Isra Miraj Rasulullah dengan mengatakan Rasulullah meniru ajaran Zoroaster. Tidak pernah. Baik daripada yang beriman dan tidak beriman. Misalnya Abu Lahab, Abu Jahal tidak pernah membantah Isra Miraj Nabi dengan fakta Zoroaster. Yang naik ke bumi dan yang naik ke langit itu si Al-Dafiraj itu tidak pernah membantah dengan hal tersebut. Kaum Quraisy manapun, ya, Nasrani manapun, Yahudi manapun di era Rasulullah yang memeluk agama Islam dan bahkan tidak memeluk agama Islam tidak pernah membantah Rasulullah di balik Isra Mirajnya daripada sisi Zoroaster. Namun apa yang mereka katakan? Sungguh engkau sedang berdongeng, sungguh engkau adalah penipu. Seharusnya mereka apa? Keluarkan pembanding. Apa pembanding? Isra Mirajmu itu kamu tiru dari, belum ada terucap. Pengikut Rasulullah nggak 1-2 orang. Bahkan daripada era Muhajirin, era Ansarin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, berjuta orang, ratusan ribu orang, ya. Sampai ke era Khulafaur Rasyidin, ya, sampai ke dinasti-dinasti, ribuan orang, ratusan ribu orang, tidak ada satupun yang membantah Isra Miraj Rasulullah, mengkritisi dan mengatakan Isra Mirajnya Rasulullah itu meniru. Seharusnya kaum Quraisy yang benci Rasulullah lebih dahuluan akan mengatakan hal tersebut. Menunjukkan apa? Wahai wanita yang membawa video ini, sungguh engkau menunjukkan apa? Isi otakmu kosong. Mending jual welek. Serius. Daripada nggak kepake, kasihan loh. Kan ada imbuhannya. Bukan coach. Apa itu? Kalau welek ngomong apa? Aduh, apa itu? Semboyan. Bukan semboyan. Apa sih? Point of view-nya lah. Apa? Kalau nggak kepake, jual aja di welek gitu. Nah, jadi untung nggak cantik nggak apa-apa ya. Itu aja yang paling penting ya. Kita lanjutin lah sampai kelar lah si wanita ini ngomong. Dua tokoh itu menilai ada kemiripan antara kisah Ar-Dafiraf dengan Isra Miraj. Mereka menganggap kisah Isra Miraj terinspirasi dari kisah Ar-Dafiraf, bahkan mengklaim kisah Isra Miraj diadaptasi dari Ar-Dafiraf. Apakah benar kisah Isra Miraj terinspirasi atau bahkan diadaptasi dari kisah Ar-Dafiraf? Biarkan para ahli yang mencari dan menemukan jawabannya. Yang jelas, pengaruh antar kepercayaan sulit untuk dihindarkan. Apalagi lokasi berkembangnya Zoroaster dan Islam berada di kawasan yang sama. Nah itu dia, seharusnya kalau lu udah tahu bahwa ini berkembang di tempat yang sama, seharusnya orang yang di tempat yang sama lebih dahuluan mengkritisi, bukan orientalis barat. Seharusnya mengkritisi orang setempat, bukan orientalis barat. Gitu, misalnya ada satu kampung nih, ya, dikatakan, lurahnya itu memperkosa anak kecil, misalnya. Di mana masyarakat aman-aman aja nih. Ya, di era itu, di tahun itu aman-aman aja, nggak ada apa-apa, nggak ada isu, nggak ada apa-apa, nggak ada yang bantah, nggak ada yang katakan ini, nggak ada yang katakan itu kepada Pak Lurah. Gitu. Di era nanti, era cicit-cicit Pak Lurah, era lu misalnya, tahu nggak kamu, di era lurahnya kamu, ya, kakek-kakeknya kamu dulu, lurah kamu itu suka banget perkosa anak kecil. Hah, yang bener kamu? Dari mana kamu tahu? Saya tahu dari satu bule yang main kesini kemarin menceritakan hal ini. Gitu cara validasi sebuah fakta. Itu. Aduh. Mending yang di sini diganti ke bawah aja deh. Karena lebih cocok tempatnya gitu. Yang di sini ganti ke bawah nih. Karena lebih cocok tempatnya di situ. Jangan menginjak pikiranmu. Kalau seandainya kamu tidak ingin berpikir kritis di dalam dunia reaction ini, jangan tunjukkan kebodohanmu. Kamu akan ditertawakan. Gitu.
Ditambah kisah perjalanan spiritual juga ditemukan di berbagai agama dan budaya. Yang terpenting, bagaimana kita menggali pesan moral dari kisah Isra Miraj dan Ar-Dafirah. Lalu pesan moral itu kita jadiin pegangan untuk membangun kehidupan yang harmonis dan lebih baik. Yuk, jadikan keragaman kisah spiritual sebagai kekayaan kita. Kayaan kita justru lu yang micu ini, yang micu Ada kemiripan. micu pertempuran ini. Kenapa micu pertempuran? Lu ngejelaskan sesuatu yang bukan bidang lu. Oke, fine, lu jelasin secara pandangan logika dong, paling kurang. Standarisasi logika, berpikir kritis. Apa itu hipotesa dulu. Ya kan? Nah, mengkritisi experience. Kalau gua bawa diksi ini, sistem pikir gua gimana sehingga gua bisa menguatkan semua diksi gua. Lalu lu tinggal bawa berpendapat seakan lu pintar, tapi isinya kosong. Seharusnya lu kritisi habis-habisan dong. Ya kan? Dari tadi saya nggak bawa kamu dalam versi dalil, dalam versi enggak. Saya bawa kamu untuk berpikir. Karena kalau dalam versi dalil, mustabidah dalil, nanti kamu udah pusing mainnya. Ya? Nah, gitu teman-teman. Oke, kita bacakan satu fakta ya daripada satu jurnal. Nah, ini ada satu fakta daripada sebuah jurnal. Nah, kita baca dari sini. Lantas, bagaimana hubungan Isra Miraj dan kitab Ar-Dafirah agama Zoroaster? Ini kitab Ar-Dafirah, padahal kitab resminya mereka adalah Zen-Avesta, kitab Zoroaster ya. Peristiwa Isra Miraj sendiri sangatlah berarti bagi umat Islam, di mana Isra Miraj mengisahkan Nabi Muhammad SAW yang melakukan perjalanan luar biasa daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dilanjut naik ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Dalam peristiwa itu, Rasulullah SAW menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa perintah sholat 5 waktu. Oke, kita baca lagi ke bawah. Namun kisah spiritual saya sering spiritual dalam Isra Miraj ini kemudian ada yang mengkaitkan dengan agama Zoroaster. Lalu bagaimana latar belakang pendapat ini? Oke, kita lihat latar belakangnya. Terdapat kisah yang diceritakan dalam kitab Ar-Dafirah Namak, di nama seorang tokoh bernama Firaf yang digambarkan menempuh perjalanan spiritual ke surga dan neraka. Sejumlah pihak, salah satunya tokoh orientalis seperti Isnat Goldzbak dan gede banget nih tulisannya, misionaris. Tahu nggak tujuan misionaris apa? Kata Yesus begini, jadikanlah setiap bangsa muridku. Ya udah, ini tujuan dia dengan berbohong, menunjukkan data palsu. Ya itu emang kebiasaannya, jadi maklum aja. Data dari sini dia bawa, kan lucu. Data daripada pembenci Islam, kan lucu. William S. Satu Clear Tisdale menilai terdapat kemiripan antara kisah Firaf dengan pria. Kita langsung ambil kesimpulan aja. Kita udah tahu ya kegoblokannya karena membawa satu kejadian daripada bukan internal yang memahami gitu. Seharusnya kan kalau dia bawa pemahaman daripada si orientalis barat tadi dan misionaris tadi, dia kaitkan dengan satu hadis misalnya. Ada satu hadis, Quraisy bertemu dengan Rasulullah menceritakan bahwa amalan Rasulullah Isra Miraj itu sama seperti diceritakan oleh kakeknya, bahwa kakeknya dulu diceritakan dalam kitabnya Al-Dafirah naik ke langit. Oke, fine, cocok. Masalahnya di era Rasulullah sampai tabiin, ya, dari Rasulullah sampai Basa dinasti, ya, gak ada apa-apa, aman coy, gak ada cerita ini. Udah gak cantik, pikir gak bisa, aneh. Isra Miraj Nabi Muhammad dipercaya sekitar 600. Ini cerita Isra Miraj. Udah, itulah. Nah, oke, kita baca fakta aja. Selain kisah Isra Miraj, juga ada beberapa kasus serupa yang terjadi pada dalam agama lain. Ternyata itu kitab Ginzaraba, agama Mandean yang disunting setelah era Islam. Bible versi Kinskert yang sengaja menggunakan istilah Islami untuk mendekati umat Islam. Itu sistem mereka. Artinya apa? Ini menunjukkan apa? Bahwa pembukuan kitabnya sendiri
Nah, artinya didapati ya dalil-dalil seperti itu ya sudah era Islam ya. Nah, oke, sekarang kita meninjau daripada bukti ilmiah terhadap tuduhan Islam Mi'raj, adaptasi ataupun menjiplak daripada ajaran Zoroaster. Pertama, satu, tidak ditemukan bukti autentik jika Arda-Firaf ditulis sebelum era Islam. Tidak ada. Benar, kayak saya bilang tadi ya. Sebelum era Islam, nggak ada tuh cerita Arda-Firaf ini di kalangan para sahabat. Seharusnya mereka duluan yang akan membantah. Apalagi Umar bin Khattab. Orang yang paling benci dengan Rasulullah awalnya, yang paling ingin memenggal ya Rasulullah. Ya kan? Seharusnya dia duluan yang menceritakan bahwa Rasulullah kau bohong. Nenek-nenekku duluan menceritakan cerita ini. Nggak ada masalahnya. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis dan bukan hasil adaptasi dari kisah agama lain. Benar bahwa turunnya Al-Quran ada pemberitahuan daripada hadis, di mana segala dalil ini karena apa? Allah mengilhamkan kepada Rasulullah perbuatan umat-umat terdahulu dengan mengkhianati Allah dan memfitnah Allah sebagai makhluk, dengan memfitnah Allah daripada kodratnya yang maha kuat menjadi maha lemah. Jadi tidak ada urusan dengan pengibadahan dan spiritual orang lain. Cerita dalam kitab Arda-Firaf kemungkinan besar dipengaruhi oleh budaya dan tradisi Islam yang sudah berkembang di Persia kala itu. Jadi ya yang namanya menuhankan, beda gini. Tuhan sebenarnya dengan dituhankan bedanya beda tipis teman-teman. Kalau seandainya dituhankan, yang namanya dituhankan itu pasti ya udah dibuat berhalanya, diajak pengikut untuk menyembahnya, diceritakan tentang dirinya yang hebat. Misalnya ditulis, misalnya saya ingin menyembah jam misalnya. Jam ini pewarisan dari Dewa Langit. Hebatnya jam ini karena apa? Bisa membaca waktu dan ya misalnya gitu. Saya tulis kitabnya. Tuhan yang tidak ingin manusia membuang waktunya tanpa ada pengibadah terhadap Tuhan, mengutus ya ahli waktunya dalam berbentuk jam agar diimani dan disembah menjadi mediasi sesembahan mereka misalnya. Tinggal tulis doang. Sama juga seperti Persia misalnya. Di era sesudah Islam terpengaruh daripada cerita Islam yang sangat luar biasa daripada Rasulullah, mereka menyematkan dalam kitabnya gitu. Artinya kayak ibaratnya gini, kehabisan ide, mereka nyari ide gitu. Dah gitulah teman-teman, terima kasih banyak ya. Inilah kesimpulan daripada fitnahan seorang wanita yang tidak punya landasan ilmu mengambil satu data yang tidak tervalidasi. Data yang palsu, data yang datang daripada sekolar pembenci Islam. Tetap jayalah Indonesiaku, tetap kuatlah imanku, tetaplah Indonesia menjadi jiwa pribadi Islam yang mampu berpikir logik. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.